Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi, adik-adik para mahasiswa program studi manajemen pendidikan yang mengambil mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kedua yang pada siang hari ini kita akan melakukan kuliah dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Sebelum memulai mata kuliah ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama masing-masing agar kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Adik sekalian, sesuai dengan topik yang akan Bapak bahas, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada adik sekalian, apakah pada waktu adik sekalian sewaktu masih di sekolah, SD, SMP, SMA, pernah menjadi pengurus kelas? Jika pernah, coba berikan resen ya. Oke, Mas Ronald dan juga Mbak Elga. Yang lainnya mungkin pengurus lain ya. Nah, saya ingin tanya Mas, pada waktu Mas Ronald dan Mbak Elga kemarin menjadi pengurus kelas, kira-kira hal apa yang menjadi visi penting seorang Ronald atau seorang Mbak Elga yang dipercaya oleh kawan-kawannya untuk memimpin kelas? Silakan Mas Ronald. Baik Pak, izin menjawab. Menurut pengalaman saya, ketika saya menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah kelas, saya bertanggung jawab untuk mengatur kelas tersebut Pak. Mengatur kelas ya, jadi di sana ada pengelolaan kelas ya, mengatur kelas. Kalau Mbak Elga, ada tambahan mungkin selain mengatur dari mengelola kelas tadi? Iya, kalau dari saya sendiri mungkin belajar untuk mengkoordinir teman-teman dan memanajemen kelas Pak. Mengkoordinir dan memanage kelas ya, di sana ada kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Elga, yaitu memanage kelas. Baik sekalian, untuk menyiapkan persepsi ini, mari sama-sama kita mulai belajar pembahasan siang hari ini agar persepsi kita, pemahaman kita bisa sama ya. Bapak minta izin untuk share materi ya. Ya. Nah, ini kita jadi Bapak harapkan bahwa nanti adik-adik setelah ini bisa memahami materi itu dengan baik, sehingga jika nanti adik-adik akan menjadi artinya orang-orang yang bermasyarakat nanti, adik-adik akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang amanah ya. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep dasar kepemimpinan. Dan materi yang disajikan nanti diantaranya kita akan menjaga mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pelajaran mata kuliah kita ini, lalu pokok-pokok bahasan dan sumber bahasanya, tujuan personal, dan untuk pembahasan inti nanti Bapak akan menjelaskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Juga Bapak akan menjelaskan mengenai perbedaan dan ciri-ciri pemimpin dan manajer, dan juga Bapak juga akan mencoba nanti untuk memberikan penguatan ya inti materi kita ini apa, dan sekaligus juga ada evaluasi dan penugasan. Adik sekalian yang saya hormati dan saya cintai, bahwa deskripsi mata kuliah kita ini adalah membahas tentang konsep dasar kepemimpinan, juga meliputi definisi, unsur, tujuan, fungsi dan prinsip, dan juga mengenai bagaimana pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan, tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, juga mengenai pembuatan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan, komunikasi dalam kepemimpinan pendidikan, pembuatan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan, pembahasan masalah secara ilmiah berdasarkan temuan masalah organisasi pendidikan, dan juga manajemen kompleks dalam kepemimpinan pendidikan, dan juga keterampilan seorang pemimpin pendidikan di lembaga pendidikan. Itulah deskripsi dari mata kuliah kita. Adapun capaian pelajaran mata kuliah untuk kepemimpinan pendidikan
Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjalankan konsep-konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan singkat dan keterampilan tentang konsep prinsip teori pendidikan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan keilmuan kepemimpinan pendidikan dan melaksanakan tugasnya di masyarakat. Adik sekalian, sesuai dengan penjelasan di awal Bapak tadi sampaikan bahwa pokok bahasan pertemuan kita ini adalah pengertian dan konsep besar kepemimpinan dengan sub pokok bahasan pengertian pemimpin dan kepemimpinan, termasuk di sana nanti kita akan bahas mengenai perbedaan antara pemimpin dan manajer. Jangan tujuan internasional yang akan kita capai dengan belajar ada di melalui virtual Zoom meeting ini dan juga dengan Google Classroom, maka diharapkan ada di para mahasiswa manajemen pendidikan semester Gasal tahun perkuliahan 2021-2022 ini dapat menjelaskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan, tujuan dan fungsi kepemimpinan dengan benar. Dan metode dan penilaian, metode perkuliahan kita akan menggunakan cooperative learning dan penugasan. Harapan Bapak, adik-adik harus aktif karena adik-adiklah yang akan kami harapkan menjadi bagian perubahan ini, bukan hanya dari Bapak ya. Dengan penilaian kita akan menggunakan kuis, tugas, ini semua dengan kebutuhan dosen masing-masing, dan juga nanti ada UTS pada 3 bulan pertama, dan pada ujian setelah 6 bulan nanti kita akan setelah pertemuan lebih 14 kali kita ada ujian akhir semester ya. Sehingga harapan Bapak, adik-adik akan memperoleh nilai A, minimal B ya, jangan sampai C atau D ya. Harapan Bapak dengan nilai A atau B itu berarti Anda betul-betul menguasai mata kuliah kita dengan baik. Adik sekalian, kita masuk pada materi inti. Apa pengertian pemimpin dan kepemimpinan? Tadi Mas Ronald maupun Mbak Elga telah memberikan informasi ya, atau testimoni saat beliau-beliau itu menjadi pemimpin di kelas. Ada yang menyampaikan mengenai tanggung jawab sebagai pengelola sekaligus manajer kelasnya ya, dengan meminit. Maka kita coba dengan pendapatnya beberapa ahli. Kita lihat pendapat Anton Atolah ya, bahwa pemimpin atau leader adalah orang yang mempunyai bawahan yang mengendalikan jalannya organisasi. Demikian juga dia menjelaskan bahwa pemimpin adalah subjek atau pelaku unsur-unsur yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu di situ ada kekuasaan, ada pengaruh, ada kekuatan dan tanggung jawab dalam kegiatan yang dilakukan oleh staf atau bawahan. Pemimpin juga seorang yang punya kelebihan yang memungkinkan yang mengatur dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Di sini ada unsur mengarahkan, ya. Jadi pemimpin mengatur, dan pemimpin juga harus mempunyai seni dan keterampilan memimpin. Maka pemimpin juga disebut dengan ilmu seni, ya. Bagaimana kita mampu untuk mengelola, memanage sebuah organisasi dengan dinamika yang ada, dengan sumber daya yang macam-macam. Ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk mencapai visi-misi sebuah organisasi dan tujuan. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat bagaimana pemimpin sesungguhnya, kita bisa mengelompokkan dalam 2 kelompok utama, pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal ini, kalau pendapat dari Winardi, itu ditetapkan dengan sebuah keputusan oleh lembaga organisasi dengan memangku jabatan dengan segala hak dan kewajiban. Misalnya hari ini di pemerintahan atau eksekutif, juga di DPR atau legislatif, dan juga di badan-badan hukum di yudikatif. Juga di perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah, ini semua adalah formal karena mempunyai keputusan dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Yang kedua, pemimpin informal, ini pemimpin yang ada di masyarakat, tapi punya karismatik yang tidak kalah dengan pemimpin formal. Dia dihormati, dia dihargai, bahkan disegani dengan segala arahan maupun fatwa-fatwa yang disampaikan. Pemimpin informal ini diantaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lembaga, yang semuanya itu dibentuk karena kondisi lingkungan
tanpa adanya penetapan dengan surat resmi dari pihak-pihak tertentu. Kita juga harus mengetahui bahwa sesungguhnya pemimpin dan manajer itu berbeda. Sehingga ada pendapat bahwa pemimpin bukanlah manajer dan manajer juga bukan pemimpin. Tapi dua-duanya mempunyai ciri yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Mari kita lihat bersama-sama perbedaan antara pemimpin dan manajer. Ada beberapa ciri ya. Kalau kita lihat ini ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 14 ciri antara pemimpin dan manajer. Pemimpin cirinya adalah mempunyai inovasi. Ada perubahan-perubahan yang ke arah berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk manajer, dia mengatur hal-hal yang sudah ada. Sehingga manajer tentu mempertahankan status quo. Bagaimana apa yang terdapat itu yang harus dicapai. Pemimpin adalah cirinya adalah asli. Asli ini artinya apa yang dikerjakan itu betul-betul murni dari suatu pemikiran dari pemimpin untuk mencapai tujuan tadi. Tetapi untuk manajer dia cenderung tiruan atau mengadopsi atau adaptif dari beberapa kebijakan yang memang menguntungkan untuk mencapai tujuan. Dan itu tidak hal yang tabu gitu ya, karena memang demikian ciri-ciri manajer yang diutamakan adalah pencapaian tujuan. Ya. Yang ketiga, mengembangkan atau menciptakan itu ciri pemimpin. Dia tidak statis, dia tidak pasif, tapi dia dinamis dan aktif. Sementara untuk manajer cenderung memelihara. Pemimpin fokus pada manusia, untuk manajer itu fokus pada sistem. Dan pemimpin itu menginspirasi, kalau manajer mengkontrol ya, dia mengkontrol, mengandalkan kontrol. Sementara pemimpin itu perspektif jangka panjang, sehingga ide-idenya itu memang diperkembangkan dalam bentuk acara pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang jelas terukur dengan spektrum yang jelas. Manajer jangka pendek dengan ukuran yang telah ditetapkan, karena ini target-target yang harus dicapai dalam rangka untuk mencapai suatu prioritas industri atau produksi. Dan pemimpin biasanya menanyakan apa dan mengapa, sehingga tidak langsung dalam suatu kelemahan diponis dengan bagaimana Anda kok begini, tapi kenapa, mengapa Anda gagal, sehingga pemimpin akan menggali mengenai penyebabnya. Tapi kalau manajer itu menanyakan bagaimana dan kapan, sifatnya doktrin agar ini tercapai, tanpa barangkali mengesampingkan hal-hal yang mengenai proses. Intinya hasil yang diutamakan. Termasuk nanti pemimpin juga bagaimana diri sendiri itu selalu berkembang, sementara untuk manajer itu biasanya staff yang menjadi utama. Adik sekalian, mari kita lihat mengenai pengertian kepemimpinan. Tadi pemimpin, sekarang kepemimpinan. Kita melihat pendapat Sudarman Dhanin bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu fenomena interaksi sosial yang kompleks dan seringkali sulit untuk dibaca dan dipahami. Karena ini adalah cara, strategi ya. Jadi satu seni. Dan kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh di mana proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini menurut pendapatnya McFarland. Dan kalau kita lihat juga pendapatnya Dhanin yang dikutip dari Feiner, bahwa kepemimpinan adalah seni mengordinasi dan memberi arah. Dari Mbak Elga menyampaikan mengelola dan memanage. Pada waktu Mbak Elga menjadi pengurus kelas, termasuk tadi Mas Ronald ya. Jadi benar adanya ya. Adik sekalian, dengan materi ini sebelum nanti ada ditanya, Bapak ingin memberikan pengkristalan, penguatan apa yang telah kita bahas ini. Dapat kita membuat suatu kesimpulan sementara bahwa pada dasarnya kita ini orang itu dalam filosofi kehidupan menjadi pemimpin semuanya. Mulai pemimpin yang formal, informal, pemimpin dalam
lingkungan keluarga kita. Pemimpin adalah orang yang punya peran atau wewenang untuk memimpin dalam suatu kelompok. Dan kepemimpinan adalah cara orang untuk memimpin atau gaya seorang dalam memimpin. Kepemimpinan dapat juga disebut dengan keterampilan seni. Dan tentunya kita sepakat bahwa pemimpin dan manajer mempunyai perbedaan dalam strategi, tapi keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Adik sekalian, mari kita lihat beberapa gambar informasi tentang kepemimpinan ya. Kita lihat di kiri atas itu ada gambar 3 orang menarik daripada suatu bisnis atau lembaga. Di sana bosnya duduk di kursi. Kalau kita lihat itu kira-kira itu apakah kelompok manajer atau pemimpin, Mas Ronald? Yang di atas itu. Kalau kita lihat bosnya ini di atas, di kursi atas ini ya. Sementara yang 3 ini stafnya ini menarik. Ini apa? Ini model manajer atau pemimpin? Manajer. Manajer. Kalau Mbak Nur Safitri, kalau kita lihat di bawah, Mbak Nur. Ini di depan ini adalah apa nih? Pemimpinnya ya. Ini model apa nih, Mbak? Bentuk apa ini? Pemimpin. Ya. Di sini kalau kita lihat dari 2 gambar, mungkin Mbak Elva masih ada? Coba. Atau mungkin Mbak siapa yang bisa menjawab? Kalau kita lihat dua-duanya ini apa yang membedakan antara 2 gambar ini? Yang membedakan adalah pada posisi orang yang memimpin, ya. Kalau dia ada seperti dia yang memimpin yang seperti ini, maka dia pada posisi sebagai manajer atau prinsip manajer. Kalau dia yang memimpin itu ada di depan ini, di depan orang-orang stafnya ini, maka dia sebagai leader atau pemimpin. Nah, kita lihat ini karakter pemimpin cukup banyak ya. Dia harus jujur dan mampu berkomunikasi. Dia mempunyai bisa mempercayai karyawan. Nggak selalu curiga dia. Dia punya komitmen. Dia kreatif, menginspirasi, punya sikap positif. Dia fokus, optimis, dan realistis ya. Dan juga dia bisa membaca keadaan. Dia terus belajar. Dia dapat diandalkan. Dia rendah hati. Dia punya percaya diri. Dia juga punya rasa humor. Dan dia mampu berkomunikasi dengan baik. Dan yang utama dia jujur ya. Ini pemimpin yang baik. Dan mudah-mudahan adik-adik sekalian ini sudah ada di sini ya. Karakter-karakter seperti ini ada di dalam diri adik-adik sekalian, sehingga ini akan menjadi satu modal ke depan. Menurut Anthony Dio, bahwa pemimpin ini adalah orang yang memimpin, bukan mengendalikan. Jadi pemimpin itu adalah menginspirasi, bukan mengintimidasi. Yudi Chandra menyampaikan bahwa mereka adalah orang yang pendengar yang baik, di mana mereka bukan hanya bisa bicara, tapi juga bisa mendengarkan. Nah, kira-kira dari ini Mbak Siska sepakat nggak Mbak Siska bahwa pemimpin itu harus orang yang bisa mendengarkan, bukan hanya bisa memberitahu? Setuju Mbak? Setuju ya? Kira-kira sulit tidak orang yang mendengarkan itu dengan orang yang menyampaikan itu? Berat mana kira-kira? Berarti mendengarkan ya. Kalau kita ngomong kan enak ya, tapi orang yang mendengarkan itu kadang capek gitu. Maka karena itu kita belajar menjadi pendengar yang baik ya. Oke. Dan tentunya pemimpin adalah supporting, juga dia sebagai motivasi, juga dia bisa membangun teamwork, dia berkontribusi, dia juga bisa mempunyai komitmen sukses untuk mencapai tujuan. Tentunya dia punya arah yang jelas ya, arah, punya visi, misi, dan tujuan yang jelas. Pemimpin itu jangan sampai dia bingung untuk membawa yang dipimpinnya ya. Dan terakhir, Bapak ingin mencoba untuk bertanya dengan adik sekalian, dan mohon nanti ada yang bisa menjawab ya. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Anda, coba jelaskan perbedaan pemimpin dan kepemimpinan menurut Anda atau saudara. Siapa kira-kira yang berani menjawab ini? Silakan. Izin Pak. Oke. Mas Ronald, silakan Mas Ronald. Baik Pak. Menurut saya perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan adalah pemimpin merupakan
orang yang mempunyai peran atau wewenang untuk memimpin atau menggerakkan suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan itu merupakan cara atau seni orang dalam memimpin atau disebut juga sebagai gaya seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi. Mbak Elga, apakah kira-kira ada sepakat dengan pendapatnya Mas Siombik? Sepakat? Atau masih ada tambahan? Mbak Elga? Halo? Mbak Elga? Terputus ya suaranya? Atau Mbak Indri ya? Halo? Iya Pak. Nah, coba bisa ada pendapat, ada tambahan pendapatnya Mas Rono tadi? Silakan kamu ditambahin. Nggak ada Pak. Sepakat ya? Oke. Pak. Oke, yang sekarang yang kedua, Bapak ingin menanyakan tadi, apa perbedaan utama pemimpin dan manajer? Mohon dijelaskan. Kira-kira siapa yang menjawab? Izin Pak. Oke, silakan Mbak Siska Nur Sabitri. Jadi menurut yang saya pahami, perbedaan antara pemimpin dan manajer adalah pemimpin adalah seseorang yang mengepalai keseluruhan organisasi, dan sedangkan manajer adalah seseorang yang membawahi sekelompok orang dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Dan untuk pemimpin sendiri berfokus kepada manusia, dan untuk manajer fokus pada sistem. Oke. Mbak Faridita, kira-kira sepakat Mbak Faridita? Pendapatnya Mbak Siska Nur Sabitri? Pak, karena menurut saya pemimpin dan manajer itu perbedaannya bisa terlihat dari seni dan gaya memimpinnya Pak, seperti yang sudah disebutkan sama Siska tadi. Oke, ada tambahannya ya. Tadi ada seni dan dengan karakter ya, dengan caranya ya. Saya kira luar biasa. Kalau Mbak Bella Vista, kira-kira ada tambahan lagi yang mau ditambahkan, Mbak Bella? Iya Mbak. Mbak Sri Rahayu, ada tambahan Mbak Sri Rahayu? Tidak ada Pak. Oke, sudah jelas ya. Mbak Kartika, ada tambahan Mbak Kartika? Tidak ada Pak. Oke. Mbak Ziribu, ada pertanyaan? Atau Mbak Mira? Mbak Mira? Oke. Baik adik sekalian, Bapak kira sudah sampai pada akhir pertemuan ya. Maka Bapak ingin menyimpulkan bahwa apa yang telah kita bahas ini, semua materi Bapak kirimkan lewat Google Classroom, dan nanti di sana ada tugas agar adik-adik untuk membuat refleksi dan untuk nanti memberikan pendapat bagaimana apa materi-materi yang kita bahas. Dan terutama juga Bapak juga ingin menanyakan di sana mengenai jika nanti Anda menjadi orang yang dipercaya untuk memimpin, ya, apakah Anda akan berperilaku sebagai manajer atau juga Anda berperilaku sebagai leader? Tolong nanti diberikan komentarnya. Demikian adik sekalian, untuk mengakhiri ini mari bersama-sama kita untuk berdoa, bersyukur bahwa pertemuan pada hari ini berjalan dengan baik. Ya, berdoa dimulai. Terima kasih. Bapak akan menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian adik sekalian dan selamat istirahat. Kita akan ketemu pada minggu ketiga yang akan datang. Semoga kita diberi keselamatan. Sekian, terima kasih Bapak Sudai dengan sabar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.